Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pengendali tanah yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok prajurit negara api. Setelah ia memberikan gulungan yang berisi rencana penyerangan negara api tersebut, prajurit ini pun lalu memerintahkan temannya untuk segera pergi dan memberitahu kerajaan tanah jika negara api akan memulai peperangan. Namun setelah cukup kuat melakukan perlawanan, akhirnya mata-mata ini pun harus tertangkap juga oleh pasukan negara api tersebut. Sesaat kemudian, prajurit tersebut pun lalu dibawa ke hadapan singgasana api. Lantas prajurit ini berkata jika semuanya sudah terlambat, karena informasi rencana peperangan negara api sudah dibawa menuju ke kerajaan tanah. Mendengar hal itu, seorang raja api sepuh bernama Saozin pun merasa senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Dikarenakan sebenarnya informasi tersebut hanyalah pengalihan agar semua negara berfokus melindungi kerajaan tanah saja. Dikarenakan tujuan yang sebenarnya lebih besar daripada itu. Sontak saja prajurit itu pun syok parah setelah mengetahui rencana negara api yang sebenarnya. Dan ternyata Saozin ini berencana untuk meratakan semua orang di kuil udara selatan guna menghabisi seorang avatar yang terlahir di antara pengembara udara tersebut. Earth, water, air, fire. The four nations have lived in harmony. The one person with the ability to master Fire Lord Saozin, the ruthless leader, conquer the world. His first step, the next master of all, ready for the responsibility. Singkat waktu, scene beralih ke kuil udara selatan. Terlihat di sana seorang bocil botak bertato panah bernama Aang yang sedang dipanggil biksu terdekatnya yaitu Gyatso. Kemudian Gyatso pun memperingatkan Aang untuk rajin melatih kemampuannya dan jangan bolos-bolos, dikarenakan ia harus tetap berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan hal tersebut, Aang pun diminta untuk membantu melakukan persiapan guna menyambut festival komet besar yang terjadi 100 tahun sekali. Dan tentunya seluruh pengendali udara dari segala penjuru pun akan berkumpul di kuil tersebut. Did you tell him? Dirasa Gyatso belum memberitahu informasi penting kepada Aang, ia pun kemudian diajak oleh rekannya untuk melakukan rapat dengan para petinggi kuil tersebut. Di tengah rapat tersebut, Gyatso dan para petinggi lain membahas perkara Aang yang masih berumur 12 tahun namun dinyatakan menjadi reinkarnasi avatar selanjutnya setelah avatar Roku dari negara api. Namun di saat itu pula Gyatso merasa khawatir dengan Aang yang harus memikul beban yang sangat berat di usianya yang masih bocil itu. Namun para petinggi pun mengatakan jika hal tersebut merupakan sebuah takdir untuk memikul kedamaian dunia. Apalagi menurut informasi Raja Saozin yang sudah berencana memulai peperangan pada kerajaan tanah dan juga air. Sehingga si Aang ini harus segera berlatih mengendalikan 3 elemen lainnya. Dirasa Aang sebenarnya tak punya pilihan lain, akhirnya Gyatso pun berencana akan memberitahunya. Dan beberapa saat kemudian Gyatso pun mengajak Aang ke kuil avatar terdahulunya, yaitu avatar Yang Chen.
Yang Chen ini merupakan avatar dari pengendali udara hingga setelah dia wafat. Lalu avatar baru pun terlahir di negara berikutnya sesuai siklus, yaitu dari suku air, kerajaan tanah, dan yang terakhir dari negara api yaitu Roku. Dan setelah 12 tahun lalu Roku wafat, avatar berikutnya akan kembali terlahir dari pengembara udara. Dan Aang, kau adalah avatar berikutnya. Aang pun lalu diperintahkan untuk berkelana dan mempelajari semua elemen sebelum negara api menyerang dan menghancurkan keseimbangan dunia. Mendengar hal itu, Aang pun merasa belum sanggup karena harus memikul beban yang sangat berat. Di tengah malam terlihat Aang yang merasa gelisah setelah mengetahui jika dirinya adalah seorang avatar. Dan tak lama kemudian ia pun menghampiri bison terbangnya yaitu Appa. Aang pun lalu curhat jika ia merasa tidak yakin menjadi seorang avatar dan bisa menyelamatkan dunia. Dikarenakan sebenarnya yang dia inginkan hanyalah bermain dan juga menetap di kuil ini bersama teman-teman lainnya, bukannya malah menghadapi peperangan di dunia ini. Di tengah rasa takut tersebut, Appa lalu mengajak Aang untuk terbang sambil menjernihkan pikirannya. Namun saat Aang pergi, Raja Sauzin dan para prajuritnya pun sudah bersiap melakukan penyerangan berkat kekuatan dari komet yang membuat mereka semakin kuat. Di tengah penyerangan tersebut, Gyatso yang sedang mengevakuasi para murid pun merasa khawatir dengan keberadaan Aang yang menghilang. Dan dirasa hanya tersisa dirinya seorang, Gyatso pun akhirnya bersiap menghadapi para pasukan negara api tersebut. Namun sayangnya Gyatso pun harus kalah oleh Sauzin berkat tambahan kekuatan dari komet. Dan akhirnya para pasukan Sauzin pun berhasil meratakan semua pengembara udara. Sementara di sisi lain terlihat Aang yang berniat menenangkan diri malah diterjang badai ekstrim. Dirasa hal tersebut sangat berbahaya, Aang pun memutuskan untuk kembali lagi ke kuil. Namun tiba-tiba saja singkat cerita, setelah 100 tahun kemudian terlihat seorang gadis cantik dari suku air bernama Katara yang sedang mengasah kemampuannya untuk mengendalikan air. Dirasa cukup lelah berlatih, Katara pun menyudahi latihannya dan kembali lagi ke desanya. We've been manning the wall in 3-hour shifts. Di pemukiman Teluk Serigala, si kakak yang bernama Saka terlihat sedang melatih para prajurit-prajurit bocilnya untuk mempertahankan keamanan desa mereka. Dan ketika melihat Katara yang datang serta berkata jika hari ini para nelayan tidak mendapatkan hasil buruan yang memuaskan, maka dari itu Saka yang berperan sebagai pemimpin desa pun mengajak Katara ini untuk pergi berburu ikan. Sambil mencari ikan, Saka pun berkata jika dirinya tidak suka dengan Katara yang terus-terusan mengasah kemampuannya untuk mengendalikan air. Karena takutnya jika negara api mengetahui hal tersebut, mereka akan menghabisi seluruh penduduk desa, sama seperti halnya saat menimpa mendiang ibunya dulu.
Dan saat Sokka melihat ikan buruannya, ia pun lalu meminta kepada adiknya ini untuk terus mendayung. Namun tiba-tiba saja setelah mereka terdampar terbawa arus, sontak saja Sokka pun panik saat melihat perahunya yang hanyut terbawa arus. Namun di saat itu pula Katara pun terkesima saat melihat bongkahan es yang berbentuk bola besar di hadapannya. Melihat kakaknya yang emosi, Katara pun lalu berniat menggunakan kemampuannya untuk menarik kembali perahu tersebut. Sontak saja mereka pun heran saat melihat Aang yang muncul dari bongkahan es dengan cahaya yang bersinar. Khawatir dengan keadaan Aang, Katara pun lalu berniat membawanya ke desa mereka. Sesampainya di desa, si nenek yang bernama Grand terlihat syok saat melihat tato panah di sekujur tubuh Aang yang menandakan jika ia adalah seorang pengendali udara. Sontak Sokka pun heran karena menurut sejarah pengendali udara telah dimusnahkan oleh negara api sekitar 100 tahun lalu. Lalu di tengah keheranan itu, si nenek pun lalu mengajak semua orang untuk membiarkan Aang agar bisa beristirahat sampai ia siuman. Kemudian scene pun beralih pada seorang pangeran terbuang dari negara api yang bernama Zuko. Sambil memberitahu pamannya yang bernama Iroh, Zuko pun lalu mengatakan jika ia melihat cahaya yang diduga sebagai tanda kemunculannya Avatar. Meskipun pamannya tidak percaya begitu saja, namun Zuko pun yang sangat ambisius ini akan mencoba untuk mengeceknya sendiri. Apalagi di wilayah ini ada sebuah desa yang bernama Teluk Serigala. Karena jika ia berhasil menemukan Avatar, Zuko akan kembali mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Raja Api. Kembali pada Aang yang baru tersadar dari tidur panjangnya. Melihat Aang yang sadar, Sokka pun memperingatkan pasukan bocilnya untuk waspada, karena bisa saja Aang adalah musuh. Namun Aang pun langsung berkata jika dirinya ini bukanlah seorang musuh. Ia hanya heran karena dirinya tiba-tiba saja berada di kutub es. Kemudian Aang pun langsung menanyakan keberadaan dari apa si bison terbangnya itu. Have you seen him? 6 legs, horns. Sky bison. Betapa senangnya Aang karena apa juga bisa selamat dalam insiden badai ekstrim tersebut. Sesaat kemudian Aang pun diinterogasi oleh si nenek tentang siapa Aang sebenarnya. Lantas Aang pun menceritakan semuanya yang telah ia lalui hingga diterjang badai besar. Aang pun juga mengatakan jika dirinya tinggal di kuil udara selatan. Bahkan mereka pun baru saja menyambut festival komet besar. Mendengar festival komet besar 100 tahun lalu, si nenek pun langsung kaget dan menceritakan sesuatu. Dahulu kala keempat negara hidup dengan damai. Namun semuanya berubah saat negara api menyerang semuanya. Dan hanya Avatarlah yang mampu mengendalikan keempat elemen yang bisa menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Setelah mengatakan hal itu, Grand lalu menambahkan jika kuil udara selatan adalah tempat pertama yang dimusnahkan oleh negara api. Dan Aang juga diberitahu jika selama ini ia terjebak di dalam es selama 100 tahun. Sontak Aang pun syok parah setelah mendengar kenyataan yang sangat menyedihkan ini. Are you okay? Beberapa saat kemudian, Katara yang melihat Aang depresi lalu mengajaknya untuk jalan-jalan sembari menceritakan sesuatu. Kemudian Katara pun menceritakan jika sejak dulu negara api memang dikenal sebagai kerajaan yang kejam yang menjajah seluruh negara. Termasuk desa ini yang berjuang mati-matian menghalau negara api hingga menyebabkan kematian kepada kedua orang tua Katara. Setelah menceritakan hal tersebut, Katara pun berniat mengajak Aang ke suatu tempat. Part of the Fire Nation's first attacks on the Water Tribe.
Sesaat kemudian mereka pun tiba di dalam puing kapal bekas penyerangan negara api. Dan di tempat ini pula Katara biasa melatih pengendalian airnya secara diam-diam. You're a waterbender. Melihat Katara yang kesulitan, Aang pun lalu memberikan sebuah tips kepada Katara. Finding balance is about energy, the energy. I wasn't even really trying. Namun di tengah latihan itu, sontak Katara pun kaget saat melihat kapal negara api yang datang ke desanya. Hingga sekembalinya ke desa, Sokka pun langsung melakukan persiapan pertahanan bersama para bocilnya. Di tengah persiapan itu, Katara pun heran dengan prajurit negara api yang tiba-tiba saja datang ke tempat ini. Lantas si nenek pun berkata jika sebenarnya prajurit negara api itu berniat mencari avatar, dan avatar itu sendiri adalah Aang. Mendengar hal itu, sontak Sokka pun kesal karena menganggap jika Aang ini malah pergi meninggalkan tanggung jawabnya, hingga seluruh dunia pun menjadi dilanda kekacauan. Di tengah rasa kecewa itu, Sokka pun diberitahu jika prajurit negara api sudah berlabuh. Lantas ia pun berniat menghadangnya, sementara Katara diminta untuk segera bersembunyi. Di saat Pangeran Zuko datang, ia pun langsung memperkenalkan diri sebagai anak pertama dari Raja Api Ozai. Dan tujuan kedatangannya kemari hanya untuk mencari avatar. Jika ia mendapatkan avatar, Zuko akan pergi dengan damai. Namun jika tidak, dia tidak akan segan untuk meratakan seluruh desa ini. Sokka yang mau mencari aman pun berniat menyerahkan Aang. Namun rencana Sokka ini dihadang oleh Katara. Karena ia yakin jika Aang adalah seorang avatar yang akan menjadi sebuah harapan untuk kedamaian seluruh dunia. Dengan gagah berani, Sokka pun berusaha mengusir Zuko dari tempat tersebut. Dan cerdiknya lagi, ia yang tahu diri lalu menantang Zuko untuk buy one duel dengannya. Mendengar hal itu, Zuko yang tidak mau diremehkan pun langsung menerima tantangan tersebut. Dirasa Zuko akan membakar desa ini, Aang pun lalu berniat menyerahkan diri. Namun dengan satu syarat, Zuko tidak boleh melukai siapapun di desa tersebut. Kemudian Aang pun mengucapkan salam perpisahan pada Katara dan juga Sokka. Ia pun juga memuji Sokka yang seorang pemberani. Setelah kapal negara api pergi, Sokka lalu berniat untuk menyelamatkan Aang dan menyerahkan kepemimpinannya pada salah satu remaja di desa tersebut. Sementara di sel tahanan, Aang yang sedang dikurung lalu ditemui oleh Iroh. Lalu Aang yang penasaran pun menanyakan apa alasan negara api menyerang dunia. Namun Iroh pun terlihat malu saat akan menjelaskan tentang pandangan negara api, di mana negara api ingin mengendalikan seluruh negara dalam satu kekuasaan. Mendengar hal itu, Aang pun tidak terima dengan cara tersebut, karena akan hanya menghancurkan keseimbangan dunia. Dengan cerdiknya, Aang berhasil mencuri kunci dari saku penjaga penjara tersebut. Sementara di sisi lain, Sokka dan Katara yang selesai melakukan persiapan terlihat bingung dengan cara apa mereka menyusul kapal negara api. Hingga akhirnya mereka pun pergi dengan menunggangi Appa. Kembali kepada Aang yang sedang menyelinap kabur. Di ruang pribadi Zuko, Aang pun melihat sebuah buku yang membahas tentang reinkarnasi avatar.
Akhirnya, berkat bantuan teman-temannya, Aang pun berhasil lolos dari incaran Zuko. Dan jelas saja Zuko yang hampir mendapatkan tahta dari ayahnya pun terlihat marah besar. Di tengah pelarian, Sokka lalu berkata jika setelah kejadian ini pasukan negara api tidak akan menyerah begitu saja. Dirasa jika pulang ke desa akan berbahaya, mereka pun berniat untuk terus berpetualang. Singkat waktu, Aang yang penasaran pun lalu memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya, yaitu di kuil utara selatan. Dan sontak saja mereka pun syok parah saat melihat kehancuran dahsyat yang dilakukan oleh negara api. Di tengah rasa syok itu, Aang pun lalu berniat mengecek kuil tempat patung Yang Chen berada. Betapa syoknya saat Aang melihat jasad tengkorak Gyatso yang merupakan gurunya terdahulu. A huge burden for anyone. Remember that. In kind. But you're not just anyone, Aang. Always remember who you are. What is he doing? This power. Singkat waktu, setelah melihat kondisi guru dan juga kuil udara yang hancur berantakan, Aang pun lalu berniat akan menjadi pengendali udara terakhir sekaligus avatar dan bertekad akan menguasai keempat elemen demi kedamaian dunia. Dan episode 1 pun berakhir di sini. I don't know where this will all lead, but the one thing I do know is, and I don't know if I have what it takes. I'm the Avatar. Nah, itulah tadi alur cerita dari series Avatar The Last Airbender episode 1. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subscribe. And see you on the next video. Bye-bye, see you guys.